Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil analisis kasus teori komunikasi. Saya Pugu Sulistiantoro sebagai moderator. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Keisha, yang kedua ada Nur Hairunisa, yang ketiga ada Puja Gunawan, yang keempat ada Novia Ramadan. Yang pertama, komunikasi stimulus respon yang akan dibacakan oleh Keisha. Oke, di sini aku bakal ngejelasin tentang teori stimulus respon. Teori stimulus organis respon atau teori SOR dikemukakan oleh Hoffman pada tahun 1953. Teori ini berasal dari psikologi, kemudian diterapkan dalam ilmu komunikasi. Karena objek psikologi dan komunikasinya itu sama, yaitu manusia, yang terdiri dari komponen sikap, pendapat dan persepsi, afeksi, dan konasi. Model stimulus organis respon ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses reaksi aksi. Dengan kata lain, teori ini berpendapat bahwa kata-kata tertentu, isyarat nonverbal, simbol, dan simbol akan merangsang orang lain untuk bereaksi dengan cara tertentu. Nah, dalam teori stimulus organis respon ini ada 3 unsur yang penting. Yang pertama itu ada stimulus atau pesan, yang kedua ada organis atau komunikan, yang ketiga ada respon atau efek. Dalam stimulus respon, pesan merupakan bagian yang terpenting dari komunikasi, karena pesan adalah subjek yang ingin disampaikan komunikator kepada komunikan. Tanpa adanya pesan, komunikasi antara komunikator dengan komunikan tidak akan berjalan. Yang kedua ada organisme atau komunikan. Komunikator merupakan unsur yang akan menerima stimulus yang diberikan oleh komunikator. Jadi, sikap komunikan terhadap stimulus yang diterima tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan bagaimana individu itu merespon bentuk stimulus yang diberikan. Yang terakhir ada respon atau efek. Efek ini merupakan dampak dari efek komunikasi, yaitu perubahan sikap atau perilaku. Di respon, menurut Skinner itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada perilaku tertutup atau covert behavior. Yang kedua ada perilaku terbuka atau overt behavior. Perilaku tertutup atau covert behavior itu merupakan respon terhadap stimulus yang masih sebatas penilaian, perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran, dan sikap. Jadi sederhananya, perilaku tertutup ini belum dapat diamati dari luar. Contohnya itu seperti mempertimbangkan antara vaksin atau tidak, mau KB atau tidak. Jadi masih memikirkan. Yang kedua itu bisa berupa pengetahuan seperti remaja tahu bahaya merokok, tapi hanya sebatas tahu dalam dirinya, belum tahu efek ke depannya gitu. Belum ada perilaku yang menonjol. Yang kedua ada perilaku terbuka atau overt behavior. Jadi perilaku terbuka itu merupakan respon terhadap stimulus yang diwujudkan dalam bentuk tindakan atau praktik. Sederhananya dapat diamati dari luar. Contohnya itu seperti seorang ibu yang memeriksakan kandungannya ke bidan terdekat. Nah, di dalam ini kelihatan wujudnya yang berupa tindakan, yaitu jalan ke arah bidan. Jadi, lihat bentuk tindakannya dari luar. Yang kedua adalah menggunakan masker pada saat keluar rumah. Nah, ini juga terlihat wujudnya berupa masker, jadi tanpa kita beritahu kepada orang lain pun akan tahu tanpa kita memberitahu, karena ada bentuknya yaitu masker. Yang terakhir akan membahas tentang analisis kasus berdasarkan teori stimulus respon. Berdasarkan teori stimulus respon, aku ambil contoh kasusnya itu bentuk-bentuk kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Nah, itu bisa jadi salah satu bentuk stimulusnya, yaitu bentuk-bentuk kebijakannya itu masuk ke dalam stimulus. Sementara respon dari stimulus tersebut ialah merupakan reaksi dari organisme atau masyarakat Indonesia itu sendiri terkait penerapan kebijakan pemerintah tersebut. Untuk responnya dari masyarakat tersebut bisa berupa kontra, menerima dan mendukung, kemudian kontra menolak, dan juga netral.
Yang kedua, komunikasi politik. Di sini akan dibacakan oleh Puja. Di sini saya akan menjelaskan apa sih komunikasi politik itu. Jadi, komunikasi politik itu komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sehingga masalah yang dibahas oleh kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya dengan sanksi yang bersama melalui lembaga politik. Di sini ada 5 unsur-unsur komunikasi politik. Yang pertama ada komunikator politik. Dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenal politik. Yang kedua ada pesan politik, pertanyaan, pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, disadari ataupun tidak disadari yang isinya mengandung politik. Tiga, ada saluran atau media politik, alat atau sarana yang digunakan para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Yang keempat, ada target politik. Anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Yang kelima ada efek komunikasi politik. Terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik atau caktifan masyarakat dalam partisipasi politik. Dan di sini ada analisis kasus berdasarkan teori komunikasi politik. Berdasarkan teori komunikasi politik, contoh kasusnya adalah pandangan partai politik terhadap media sosial sebagai salah satu alat komunikasi politik. Media sosial digunakan sebagai saluran komunikasi politik terkait membangun komunikasi politik antara aktor dan masyarakat sudah cukup lazim dilakukan. Hal ini paling tampak dilakukan pada masa-masa kampanye politik baik dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif. Yang ketiga, komunikasi persuasif. Di sini akan dibacakan oleh Nur Hairunisa. Di sini saya akan sampaikan pendapat dan keinginan komunikator atau pembicara, tetapi tidak memaksakan. Komunikator yang mempunyai kredibilitas yang tinggi. Yang kedua itu pesan itu sendiri apakah masuk akal atau tidak, dan kesinambungan suatu pesan atau apakah pesan tersebut diulang-ulang. Adapun tujuan komunikasi persuasif, yaitu merangsang, meyakinkan, serta ajakan bertindak. Merangsang yaitu berguna untuk memperkuat keyakinan komunikan dengan apa yang disampaikan komunikator. Untuk itu perlu disampaikan suatu fakta. Yang kedua ada meyakinkan. Proses ini bertujuan untuk meyakinkan individu sehingga memunculkan perubahan emosi seperti keyakinan, penilaian, serta sikap. Ajakan bertindak. Opsi ini, komunikator mengajak komunikan untuk bertindak dan mencuri perhatian mereka dengan tujuan untuk meningkatkan rasa ingin tahu atau memecahkan masalah serta mengusulkan opsi-opsi solusi terkait objek yang diperbincangkan. Adapun kasus teori persuasif, yaitu berdasarkan teori komunikasi persuasif, contoh kasus dari komunikasi persuasif adalah kampanye pemilihan umum. Dalam kampanye pemilihan umum, calon menggunakan komunikasi persuasif untuk meyakinkan calon pemilih untuk memilihnya. Terima kasih. Yang keempat, komunikasi kelompok. Sini akan dibacakan oleh Novia Ramadan. Baik, teori komunikasi kelompok. Next, komunikasi kelompok sendiri itu adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa teori. Biasanya itu komunikasi kelompok anggotanya lebih dari 3 orang seperti pada rapat, pertemuan, dan konferensi. Teori komunikasi kelompok memiliki klasifikasi pada teorinya. Ada 4 klasifikasi komunikasi kelompok. Yang pertama yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder.
kelompok primer itu lebih dekat secara personal dengan anggota kelompok, sedangkan sekunder itu tidak terlalu dekat atau tidak terlalu akrab terhadap anggota kelompok. Contoh kelompok primer adalah keluarga, teman, bermain, dan saudara. Sedangkan contoh kelompok sekunder itu adalah teman kantor. Kemudian pada in-group dan out-group, contoh dari in-group yaitu keluarga atau teman fakultas, in-mer, sedangkan out-group contohnya adalah orang yang berbeda suku dengan kita, dia memiliki skala yang lebih besar lagi. Kemudian pada kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan, kelompok keanggotaan adalah individu secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok. Pada kelompok rujukan, kelompok yang digunakan ini sebagai alat ukur atau standar untuk menilai diri sendiri. Kemudian pada kelompok deskriptif dan preskriptif, kelompok deskriptif memiliki 3 komponen pendukung yaitu kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan kelompok penyandar. Pada contoh dari kelompok preskriptif yaitu seperti diskusi meja bundar, simposium, diskusi panel, dan forum. Kelompok preskriptif itu lebih formal. Kemudian pada teori komunikasi kelompok memiliki 4 tahapan dalam perkembangan kelompoknya, yaitu yang pertama orientasi atau perkenalan. Pada orientasi atau perkenalan ini menjelaskan penjelasan, kesepakatan atau tujuan, atau lebih mendekatkan diri antara anggota kelompok. Pada konflik muncul perdebatan antara anggota kelompok. Kemudian pada pemunculan yaitu kesepakatan dengan anggota kelompok terhadap konflik yang ada. Kemudian pada penguatan, menguatkan keputusan untuk mencapai tujuan terhadap pemunculan konflik dan kesepakatan antar anggota. Next. Contoh analisis kasus berdasarkan teori komunikasi yaitu ketika sebuah keluarga sedang memecahkan suatu masalah. Keluarga sebagai bentuk dari klasifikasi komunikasi kelompok pada kelompok primer. Kemudian timbul konflik, perdebatan antara anggota keluarga, kesepakatan yang telah disepakati oleh anggota keluarga, dan pada akhirnya menguatkan keputusan yang telah disepakati. Hal itu adalah bentuk dari tahapan-tahapan pada perkembangan kelompok. Baik, kesimpulannya komunikasi menyentuh hampir semua aspek kehidupan dan perilaku manusia. Objek kajian sangat luas sehingga adanya perkembangan dan perbedaan perspekulatif. Perbedaan ini dapat melahirkan pendekatan teori yang berlainan tentang masalah yang sama, tetapi juga pemahaman yang lebih dalam. Oke, teman-teman bisa on cam ya. Oke, kurang lebih sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.